Senandungkan lagu ini atas rindu di hati, berlutut di lantai bumi, bersedih menyepi. Toreh kisah senandung kasih, maafkan Tuhan, ku berjanji tak mau menuai murka untukmu, oh kawan. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluk menuju cita, tak ku membasuh keringat duka. Halo guys, selamat datang di vlog berita kita hari ini. Kali ini kita lagi ada di Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, yang mana menjadi pusat pembuatan batik Sidomukti. Yuk ikutin keseruan kita hari ini. Yuk. Kenalkan, nama saya Claudia Rizky Anugrah dari absen 8. Kurnia absen 18. Naifa Nararia Fairuza absen 23. Ratna absen 28. Apriyani absen 30. Hai. Jadi kita udah sampai di Batik Mukti Rahayu. Yeay. Yuk ikutin keseruan kita. Kabupaten Magetan merupakan salah satu tempat yang paling terkenal dengan pusat kerajinan batik tulis yang biasanya dikenal dengan batik Sidomukti atau batik Pring Sedapur. Batik Sidomukti diproduksi oleh kelompok usaha bersama atau Kube Mukti Rahayu yang letaknya di Dukuh Papringan, Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kelompok usaha bersama Mukti Rahayu ini sudah berdiri sejak tahun 2002 loh guys. Namun, keahlian membatik di desa ini sudah turun-temurun diwariskan dari orang-orang tua terdahulu sejak sekitar tahun 1970-an. Maaf Bu mengganggu waktunya. Di sini kita mau mewawancarai sedikit dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Mariati. Mariati. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kita. Nah, gimana ini awal mulanya batik Sidomukti ini bisa berdiri? Awalnya dulu kan nenek-neneknya udah bisa membatik, kerja membatik di orang lain, terus diteruskan ada pembinaan dari dinas sosial. Iya. Terus siapa pelopor berdirinya batik Sidomukti ini, Bu? Dari dinas sosial Bu Galuh dulunya. Bu Galuh. Iya, iya. Terus dari kapan batik ini itu beroperasi awalnya? 2002. 2002. Sudah lama Iya. banget. Sudah lama Iya, ya? iya, iya. Terus kenapa ini dinamakan batik Sidomukti? Apa ada filosofi Kan tertentu? ini batik Papringan Sidomukti. Dukuhnya Dukuh Papringan. Kalau Sidomukti kan kelurahannya Oh, atau desanya. diambil dari nama Iya, dari nama tempat. tempatnya. Kan batik Pring Sebambu, Pring Sedapur. Dulunya ini Papringan ini kan dikelilingi sama pohon bambu. Jauh sebelum industri batik di Magetan berkembang seperti saat ini, dahulu mayoritas orang hanya mengetahui batik khas Magetan adalah batik Pring Sedapur. Batik bermotif bambu tersebut dibuat oleh para ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar desa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bu Mariati, pemilik Kube Mukti Rahayu, sebelum jadi seperti ini, dulunya mbah-mbah kita juga pembatik. Mbah Canggah, Mbah Buyut itu sudah jadi penyanting. Magetan, 29 September 2024.
Usaha yang dilakukan secara turun-temurun tersebut sempat redup, namun kembali bangkit pada tahun 2002 setelah mendapat perhatian dari pemerintah. Mulanya, Bu Mariati dan para pembatik di Dusun Papringan tersebut mendapat pelatihan dari Dinas Sosial. Setelah pelatihan tersebut, para pembatik di Dusun Papringan memulai usaha batik mereka sendiri dan terbentuklah kelompok usaha bersama Mukti Rahayu. Batik Pring Sedapur atau Sido Mukti memiliki berbagai macam motif. Namun, motif utama dari batik di desa ini adalah pring atau bambu. Motif pring sendiri selain terinspirasi dari nama dusun mereka, yakni Papringan, ternyata juga mengandung makna lain loh. Motif pring diambil karena filosofinya sebagai tumbuhan serbaguna. Selain itu, dulunya pring juga dijadikan sebagai senjata yang digunakan untuk melawan para penjajah. Selain motif pring, Mukti Rahayu juga menyediakan berbagai motif lain yang menarik, indah, dan tentunya mengandung makna dan filosofi tersendiri bagi pemakainya. Baik, ini dia beberapa motif-motif yang tersedia. Jika ingin memesan yang lebih banyak, bisa langsung saja datang ke tempatnya. Dalam proses pembuatannya, batik Sido Mukti atau Pring Sedapur ini memerlukan motif yang relatif guys, sesuai dengan tingkat kesulitan dan kerumitan motif yang dibuat. Proses pembuatan batik Sido Mukti. Langkah awalnya adalah membuat sketsa. Sketsa digambar dengan menggunakan pensil dan media yang digunakan adalah kain mori. Dalam proses penggambaran ini memerlukan tingkat ketelitian sesuai dengan kerumitan motifnya. Semakin rumit motif, maka semakin lama pula proses penggambarannya. Nah, setelah selesai membuat sketsa, langkah selanjutnya adalah mencanting. Mencanting dilakukan dengan cara menorehkan malam cair yang sudah dipanaskan pada motif kain yang sudah digambar. Dalam memegang canting, sama seperti halnya dengan memegang pensil, namun posisi pucuk canting agak mendongak ke atas agar malam tidak menetes. Lakukan hingga semua motif selesai tercanting dan kita masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah pewarnaan. Pewarnaan batik adalah salah satu faktor yang menunjang pembuatan sebuah batik. Ada dua metode dalam pewarnaan batik. Metode pertama adalah mewarnai bagian motif terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mewarnai dasar. Jadi, setelah selesai mewarnai motif, batik harus dijemur hingga kering dan dilanjutkan mewarnai dasar dari kain. Berbeda nih dengan metode kedua. Metode kedua dari pewarnaan batik memiliki cara yang berketerbalikan. Pewarnaan batik dilakukan dengan mewarnai dasar batik terlebih dahulu sebelum kita mewarnai motif. Kedua metode ini sama-sama digunakan dalam membatik Sido Mukti, tergantung konteks dan kebutuhan. Setelah selesai pewarnaan, langkah selanjutnya adalah menjemur kain batik. Penjemuran batik tak perlu langsung di bawah terik matahari, cukup diangin-anginkan saja, batik Sido Mukti ini sudah bisa mengering. Penjemuran batik memang dianjurkan untuk tidak terkena matahari. Seperti ucap Ibu Lin, salah seorang pembatik Sido Mukti. Pada Minggu 29 September 2024, jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung, gantungkan kain batik di tempat yang teduh tapi terkena angin dan biarkan sampai kering. Nah, setelah selesai kering, langkah selanjutnya adalah fiksasi atau penguncian warna. Fungsi dari fiksasi adalah memperkuat warna yang dilakukan dengan mencelupkan kain batik ke dalam larutan fiksasi. Di batik Sido Mukti ini, fiksasi dilakukan menggunakan alat ini nih teman-teman. Nah, setelah selesai fiksasi, tiriskan kain batik semalaman hingga kain batik kering sempurna. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu perebusan. Perebusan atau disebut dengan pelarutan dilakukan agar lilin yang menempel pada kain dapat hilang dan motif batik dapat tercetak jelas serta semakin indah untuk dipandang nih teman-teman.
Proses perebusan selesai. Kini kita masuk ke tahap terakhir yaitu finishing. Batik dicuci, disetrika, dan dikemas dengan indah. Batik Sidomukti ini sudah siap edar dengan berbagai macam varian harga, mulai dari 150.000 hingga jutaan rupiah.